berbicara tentang materi operasi hitung campuran. Pada materi di bab 2 ini nanti kita tidak hanya berbicara pada bilangan operasi hitung campuran pada bilangan ya. Nanti kita akan berbicara juga. Oke, tujuan pembelajaran kita pada bab 2 ini yang pertama yaitu tentang bagaimana melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasinya. Kemudian tujuan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasinya. Yang lebih kita kenal sebagai soal cerita ya nak ya. Kemudian kita lihat slide yang berikutnya tentang aturan operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Yang pertama, jika ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, maka komposisinya atau posisinya penjumlahan dan pengurangan itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi nanti yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung urut dari sebelah kiri. Kecuali jika dalam soal tersebut ada tanda kurung, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang ada dalam tanda kurung itu sendiri. Contoh soal yang pertama, jika ada bilangan 5.675 ditambah 4.750 dikurangi 3.880, karena di sini tidak ada tanda kurungnya, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu urut dari yang sebelah kiri. Hasilnya sama dengan 10.425, jadi 5.675 ini jika kita jumlahkan dengan 4.750 hasilnya 10.425, baru kita kurangi dengan 3.880 hasilnya 6.545. Oke anak-anak, soal yang pertama ya, contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, jika ada operasi hitung yang ada dalam tanda kurung, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah operasi hitung yang ada dalam tanda kurung itu. Jadi 3.275 ditambah dalam kurung 4.250 dikurangi 2.620, hasilnya kita hitung dulu 4.250 dikurangi 2.620, hasilnya 1.630. Baru kita jumlahkan dengan 3.275 seperti soal ya. Kita hitung, kita susun ke bawah seperti soal atau latihan soal di materi kelas 2 ya nak ya. Masih ingat kan ya? Hasilnya 4.905. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan video berikut ini. Gimana? Oke kan? Ustazah yakin kalian pasti bisa. Oke, berikutnya, operasi hitung perkalian dan pembagian. Oke, perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama, seperti penjumlahan dan pengurangan yang tadi ya nak ya. Karena memiliki kedudukan yang sama, jika ada soal yang melibatkan dua operasi ini, maka kita kerjakan dari operasi hitung yang sebelah kiri dulu ya, kecuali jika dalam soal itu ada tanda kurungnya, maka yang kita kerjakan adalah operasi hitung yang ada dalam tanda kurung tersebut. Oke, lanjut ya, contoh soalnya. Yang pertama, 250 kali 50 dibagi 25. Karena tidak ada tanda kurung, maka yang kita kerjakan adalah dari sisi yang sebelah kiri, yaitu 250 kali 50.
Berapakah 250 kali 50? Kita susun ke bawah. Hasilnya 12.500 dibagi 25 sama dengan 500. Contoh soal yang kedua. 1.500 dibagi 50 dikali 14. Karena tidak ada tanda kurung, maka kita kerjakan dari sisi yang sebelah kiri dulu. Hasilnya 1.500 dibagi 50 sama dengan 30, baru kita kalikan 14 seperti yang ada dalam soal ini. Hasilnya berapa? 420. Oke. Soal yang ketiga. 75 dikali dalam kurung 250 dibagi 25. Karena ada dalam tanda kurung itu, maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu 250 dibagi 25. Hasilnya, yuk kita lihat, 250 dibagi 25 itu 10. Baru kita kalikan 75, hasilnya adalah 750. Catatan ya nak ya, di materi ini kalian harus hafal perkalian dan ini sudah diajarkan sama ustadz-ustadzah di kelas 2. Pembagian juga dengan mereview pembagian dengan porogapit dan ini sudah diajari di ustadz-ustadzahmu di kelas 3 ya. Jangan dilupakan ya, masa lalu yang dulu itu harus tetap kita ingat. Oke nak, kita lihat tayangan videonya ya untuk langkah-langkah pengerjaan soalnya. Oke. Sayang, gampang ya, pasti bisa karena matematika itu sangat mudah. Oke nak, berikutnya, jika pada operasi hitung campuran itu soalnya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, yang kita dahulukan yang bagaimana sih? Coba kita lihat ya grafik ini ya. Kalau ada tanda kurung, maka itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, operasi yang ada dalam tanda kurung itu. Kemudian level berikutnya, jika ada perkalian dan pembagian atau pembagian, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu perkalian atau pembagiannya. Begitu juga di level yang ketiga, ada penjumlahan atau pengurangan. Jadi jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Oke, contoh yang pertama. Jika ada 250 ditambah 40 dikali 150 dikurangi 1500 dibagi 30. Maka yang harus kita kerjakan adalah perkalian atau pembagiannya terlebih dahulu. Hasilnya sama dengan 250 ditambah kita hitung 1500 dibagi 30 berapa? Hasilnya adalah negatif 50. Ya, kemudian baru kita tuliskan lagi atau kita kerjakan lagi 40 dikali 150 hasilnya 6000. Baru kita operasikan semuanya. Kita kerjakan dari sisi sebelah kiri, hasilnya 6250 dikurangi 50. Contoh soal berikutnya. Ada 1500 dikurangi 400 dibagi 50 ditambah 200 kali 5. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu, boleh kamu perkaliannya dulu, boleh pembagiannya dulu, boleh. Ini Ustazah langsung dihitung bersama-sama, yaitu pembagiannya dan perkaliannya. 400 dibagi 50 hasilnya negatif 8, negatif 400 dibagi 50 hasilnya negatif 8, kemudian 200 dikali 5 hasilnya 10, baru kita hitung dari sisi, hasilnya seperti ini ya, kalau kita sederhanakan jadinya 1500 dikurangi 8 ditambah 10, kita hitung dari sebelah kiri dulu, hasilnya 1500 dikurangi 8 adalah 1492 ditambah 1000 hasilnya 2492.
Oke nak, untuk berikutnya kita lihat ini ya, tayangan ini ya. Oke, silakan ditulis di buku PS-nya masing-masing. Untuk latihan soalnya nanti Ustazah upload di Google Classroom. Oke nak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu dan tambah lagi hafalannya ya. Oke, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.